A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ujlifatil jannatu lil muttaqin wa burrijatil jahimu lil ghawin. Shadaqallahul adzim. Surah 26 Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 91. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat lahir, nikmat batin, wabil khusus nikmatnya iman dan Islam, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberikan kemauan oleh Allah, kemampuan oleh Allah untuk hadir di majelis ta'lim. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam dan umatnya di mana saja berada, di antaranya kita semua. Tidak terasa kita sudah sampai lagi di hari Sabtu. Yang begitu cepat, 1 minggu berlalu. Maka hari ini kita kembali mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita untuk menjalankan agenda majelis taklim kita, mengkaji dan mempelajari ayat suci Al-Quran di dalam surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 88. Allah menjelaskan, yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada suatu hari nanti la yanfa'u tidak akan bermanfaat, malun harta, wala banun dan juga tidak akan bermanfaat banun anak-anak, illa kecuali man atallah yang datang menghadap Allah biqalbin salim dengan hati yang bersih.
Jadi Allah menjelaskan suatu hari nanti anak dan harta tidak akan bermanfaat kecuali yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Ya. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan wa ujlifatil jannatu lil muttaqin, akan didekatkan. Bayangkan betapa Rahman Rahimnya Allah, yang mendekatkan Allah, akan didekatkan al jannatu, surga itu, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan kita yang datang, tapi didatangkan oleh Allah, didekatkan oleh Allah surga itu ya kepada orang-orang yang bertakwa. Wa burijatil jahimu lil gawin, dan akan diperlihatkan neraka jahim lil gawin, bagi orang-orang yang, coba Bu, gawin apa? Lalai, tersesat. Ya. Kalau bagi orang yang bertakwa surganya akan didekatkan, tapi bagi orang yang tersesat, ya, maka neraka jahim akan diperlihatkan. Yang menjadi rujukan pada tema kali ini adalah melanjutkan tentang bahwa yang akan menentukan baik buruknya manusia pada minggu yang lalu adalah hati dan lisan. Nah, maka dijelaskan dalam ayat ini bahwa nanti yang selamat, ya, yang datang menghadap Allah tiada lain atallaha biqalbin salim, yang akan datang menghadap Allah itu, yang selamat itu, yang membawa hati yang bersih. Artinya di dunia ini tidak ada kerumetan, baik dengan sesama manusia, bersih, clear. Karena kemarin waktu beberapa minggu yang lalu kita menjelaskan bahwa tentang zalim. Zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim ada 3. Waktu itu dijelaskan bahwa zalim yang tidak akan diampuni Allah, zalim yang akan diampuni oleh Allah, dan zalim yang akan dibiarkan oleh Allah. Zalim yang tidak akan diampuni oleh Allah bahwa syirkun, itu adalah syirik. Dan dolim yang akan diampuni oleh Allah adalah dolim, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan, maka Allah akan mengampuni. Tapi dolim yang berkaitan dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk hidup, itu akan Allah biarkan selama belum selesai di dunia ini. Maka begitu menghadap Allah, urusan itu tidak akan selesai begitu saja. Karena akan ada hisab, pertanyaan tentang urusan manusia dengan manusia. Maka di sini dijelaskan, ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Artinya tidak ada unek-unek, tidak ada kaitan, tidak ada permusuhan dengan sesama makhluk hidup. Secara lahir dan secara batin, hati kita bersih, suci, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tentunya selaku manusia biasa, kita akan tetap tidak luput dari godaan syaitan. Maka dalam kesempatan ini saya akan mencoba mengangkat ya tentang apa-apa yang akan mempengaruhi hati. Ya, karena hati ini pulang menghadap Allah harus bersih, baik secara lahir dengan sesama manusia ataupun secara batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada yang akan mempengaruhi hati kita menghadap Allah tidak bersih lagi. Ya, kalau dalam bahasanya adalah racun hati. Ya, jadi yang akan meracuni hati kita tidak bersih lagi, mengotori hati kita tidak bersih lagi, itu ada beberapa aspek penyebabnya. Yang pertama yaitu bicara berlebihan. Bu, lamun bicara geus berlebihan sok lompat ka mana wae. Enggak fokus dalam satu urusan. Ngelebar, ngalir dan ngidul. Nah, ini yang bahaya. Maka bicara ini jangan berlebih-lebihan. Sepatutnya saja, selayaknya saja, seperlunya saja.
Da itu ngomong jeung tatangga piraku deui saya teh meni judes cenah. Papangijung urang teh nanya-nanya acan. Tapi lamun urang ngaler ngidur jeung tatangga, jeung teman, jeung saudara kadang-kadang larinya juga kepada gibah, fitnah. Ya. Nah, ini yang bahaya. Maka dijelaskan bahwa kita tidak boleh bicara berlebih-lebihan. Ya, karena kemarin yang mempengaruhi nasib buruk manusia selain hati apa kemarin? Lisan, lidah. Ya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, wa hal yakubbun nasa pinnari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa khasaidu alsinatihim. Yang artinya, tidaklah manusia itu wajahnya dipanaskan dengan api neraka, melainkan karena akibat dari lidahnya. Kemudian dalam hadis lain, aksaru khotoya ibnu Adam pilisa nihi. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Maka tentu bagi kita setelah mempelajari, mengingat hadis ini, ya, kemudian kita bisa mengerem, ya, menggunakan lisan ini seperlunya. Jangan sampai lisan kita digunakan berlebih-lebihan, apalagi sampai menimbulkan fitnah. Ya, nauzubillah imin dalik. Kalau fitnah bahayanya luar biasa, Bu. Ya, kalau urusan dengan pribadi, ya, misalkan ada seseorang membunuh, selesai urusannya dengan orang tersebut. Ya. Tetapi kalau fitnah, bisa sekampung, bisa sekelurahan, bisa se-Indonesia. Ya, makanya hati-hati. Makanya dalam Al-Qur'an, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih keras, lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, maka kenapa Rasulullah menjelaskan amsik alaika lisanaka. Jaga, ya, pelihara lisanaka, lidahmu. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai kita berbicara berlebih-lebihan. Karena kalau berlebihan itu akan membahayakan waktu kita, ya, posisi kita, keadaan kita bisa saja tergelincir kepada jurang kesalahan ataupun dosa. Yang kedua, tidak boleh memandang berlebih-lebihan. Ya, dalam hal apapun, baik lawan jenis ataupun memandang dunia ini dipandang menghayal. Kayaknya kalau punya mobil enak. Allah takdirkan beri mobil. Pandangannya nambah. Kayaknya kalau mobilnya 3 enak. Allah takdirkan 3 cukup. Tidak, pandangannya terus berlebih-lebihan. Merasa kurang. Ini yang bahaya. Akhirnya apa? Akhirnya kalau pandangan itu bisa berlebih-lebihan, bisa jadi nafsu duniawi kita tidak terhalang dengan keimanan. Ini yang akan bahaya. Bisa menghalalkan segala cara. Akhirnya apa? Akhirnya dosa juga yang kita perbuat. Ya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah lil mu'minina kepada orang-orang mukmin laki-laki. Pasep meureun ieu mah. Daeuh deui nya. Nyangke capekeun ka suami ibu. Yaghuddu, tundukkanlah min absarihim, pandangan kalian, pandangan mereka, wayah padu dan peliharalah furujahum. Ya, kemaluan, kehormatan. Artinya apa? Pandangan dijaga, tidak berbuat zina. Ya. Dalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ya, dalika itu azka lebih bersih lahum bagi mereka. Innallaha khabirun, sesungguhnya Allah itu khabirun, maha melihat bima yasnaun, terhadap apa yang kalian perbuat. Ya, ibu ge kabagean kayak Bu tacan beres. Wa qulil mu'minat, dan katakanlah kepada kaum mukmin perempuan, ibu-ibu pekta. Ya gudduna, ya, tundukkanlah min absarihinna,
pandangan tong berlebihan. Ya. Itu surah An-Nur Bu ayat 30-31. Wa yapadna furujahunna, dan peliharalah ya kehormatan. Ya. Jadi pandangan kalau sudah berlebih-lebihan akan merubah hati ini yang tadinya sudah salim, sudah bersih akan menjadi kotor. Tadi dengan ucapan hati bisa berubah, sekarang dengan pandangan. Makanya selalu berkaitan. Makanya nanti yang akan dihisab itu apa? Mata kita, telinga kita, kemudian hati kita. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Dan jangan kalian melaksanakan apa-apa yang tidak kalian ketahui ilmunya. Kenapa? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, itu akan disoal, dimintai pertanggungjawaban. Maka di dalam keterangan ini yang pertama harus jaga jangan sampai berlebih-lebihan adalah lisan kita, yang kedua pandangan kita. Yang ketiga yang akan mempengaruhi salimnya hati kita, bersihnya hati kita menjadi kotor, yaitu bergaul berlebih-lebihan. Apa bedanya bergaul dengan berteman? Beda Bu. Kalau berteman mah cuma ya mengenal, sebatas mengenal. Oh ini namanya A, agamanya Islam, rumahnya di sini, ya kita baik. Tapi kalau sudah bergaul, diisuk dupikeun ka puting jedur bareng geus eta mah. Manya ngaler ngidul ngobrol teh teureun ada. Lebih-lebih ti jeung dulur. Nah itu gaul Bu. Ya, dalam keadaan susah bareng, dalam keadaan bahagia bareng. Lamun positifna, lamun negatifna bergaul ini. Kenapa? Karena akhlak manusia akan berubah. Itu 70% dari pergaulan. Hati-hati. Termasuk anak-anak kita itu banyak di dalam rumah atau di luar rumah. Kalau di dalam rumah masih terpantau oleh kita, tetapi kalau di luar rumah maka kita tidak tahu bergaulnya dengan siapa, bertemannya dengan siapa. Mun bergaul jeung tukang parfum, alhamdulillah bau parfum sengit. Masalahna lamun bergaul jeung tukang asin, bawa asin, jeung tukang tarasi, bawa tarasi lain, hina tarasi jeung asinna. Ini menggambarkan bahwa kalau bergaul itu hati-hati. Anak kita bergaul jeung tukang ngarokok lah Bu, pasti kebawakeun. Ya, mana mah jika bencong teu daek ngarokok, teu gaul pasti. Akhirnya ngerokok kabita. Sudah sekali mencoba ketagihan. Ya cuma rokok, kalau narkoba lebih bahaya lagi. Sudah mencicipi narkoba sekali saja ketagihan, bahayanya luar biasa. Diberi uang oleh orang tua buat jajan, belikan naon belikan rokok, belikan minuman, naudzubillahi min dalik. Hati-hati, bergaul berlebih-lebihan akan merubah posisi hati kita yang sudah bersih, yang sudah terjaga akan menjadi kotor. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan. Jangan bergaul dengan orang yang hatinya telah Allah lalaikan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang hampura, anu jarang ngaos, anu jarang ibadah, ya, maka kita akan terbawa. Makanya Allah mengingatkan dalam surah Al-Kahfi ayat 28 ini, janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. An-dzikrina wattaba'a hawahu. Kenapa? Serta mereka akan menuruti hawa nafsu, wa kana amruhu furata, dan adalah keadaannya itu melewati batas, ya. Kenal dengan siapapun kudu tong boro-boro ninjeng seagama jeung agama Nasrani, Yahudi kenal boleh, harus. Makanya di dalam surah yang lain, surah Al-Hujurat, ya, Allah menciptakan manusia su'uba wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, mau beda agama, mau sama agama, apa fungsinya?
Litarofu, untuk saling mengenal. Bukan untuk saling mencaci ataupun membenci, ya. Apalagi saling dengki. Litarofu, untuk saling mengenal. Tapi jangan sampai bergaul berlebihan. Jadi kalau kenal mah boleh, karena disyariatkan dalam Islam, dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat mangga dipelajari, ya. Tetapi berlebih-lebihan bergaul, apalagi kita bergaul diingatkan oleh Allah, jangan sampai kalian mengikuti orang yang hatinya telah dilalaikan ang zikrillah, dari ingat kepada Allah, ya. Hati-hati. Yang ketiga, jangan bergaul berlebihan. Yang keempat, Ibu, bisa jadi ini juga mungkin sebagai teguran kepada pribadi saya sendiri, jangan sampai makan berlebihan. Bu, mencantirab manjabunya, tara alhamdulillah, tara berhenti makan teh, ya, terus digiling diisi sampai full, asa can poldan perutnya lamun can beres teh makan teh. Padahal kata ayat Al-Quran, jangan sampai berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan. Kenapa makan bisa, kalau berlebihan akan merusak hati, ya? Karena kalau makan berlebihan ini akan merusak kesehatan pada fisik kita, ya. Apakah dengan makan berlebihan sehat? Tunduh, leles. Ayah makan kenyang, begitu geus makan jag-jag teu bu leuleus nyang kaya kini nak warsi ngelengut we. Ini lama-lama hati bisa, ya, terlupakan zikir kepada Allah karena ngantuk. Itu penyakit fisik, ya, bisa mematikan hati banyak makan itu. Nah, makanya kalau kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala adamiyun wi'an sarran min batnihi bihasbi bani adama ukulatun yukimna sulbuhu fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsi. Ini ajaran dari Rasulullah. Tidaklah manusia memenuhi suatu bejana, ya, yang lebih jelek dari perutnya, cukuplah ia memakan beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang belulangnya. Jika ia harus mengisi perutnya, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk napasnya, udaranya. Kalau perutnya penuh, napas di dalam kosong, ngap, ya, timpa deh ku air, wah beki wae bekah, ya. Nah, maka diatur di dalam makan, jangan sampai berlebihan, karena itu tidak baik buat kesehatan. Kalau badan kita sudah tidak sehat, bisa dipastikan hati pun akan ikut sakit, ya. Yang kelima, tidur tidak boleh berlebihan, ya. Makan tidak boleh berlebihan, tidur tidak boleh berlebihan. Tidur cukup dari jam 8, jam 9, bangun jam 3 atau setengah 4. Jam 4 lah. 8 jam itu udah maksimal, 6 jam. Ya, bukan Rasulullah itu, ya, sedikit tidur. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, kita mau 2 kali. Kalau Rasulullah mah sedikit tidur, kalau kita mah sedikit-sedikit tidur. Tegak nemu bantar, we. Jadi manfaatkan keadaan, ya. Nah, ini kenapa? Karena kita harus menggunakan waktu ini, ya, seefisien mungkin untuk ibadah. Bukan artinya tidur tidak ibadah, tapi peran dari ibadah yang lain lebih penting daripada ibadah tidur. Itu, Bu. Karena wajalna laila libasa, kalau malam itu bagiannya tidur, ya. Tapi kalau siang bagiannya ikhtiar, bangun, ya, dalam bentuk apapun kegiatan kita, ya.
Tidur yang berlebih-lebihan itu akan jelek dan merubah ya kebiasaan hati kita yang sudah bersih bisa menjadi kok kotor. Itu mungkin sebagai ya pesan dari tausiah pada kesempatan ini. Prolog sebagai melanjutkan hajat rutin kita ya, 5 hal yang akan mempengaruhi hati kita karena kita dituntut menghadap Allah dengan hati yang bersih ya. Maka jagalah hati kita, pelihara hati kita, jangan sampai lisan berlebih-lebihan mempengaruhi hati ya, makan berlebih-lebihan, kemudian tidur berlebih-lebihan ya, berbicara berlebih-lebihan, jaga itu. Terutama bergaul bagi anak-anak kita jangan sampai berlebih-lebihan. Salah bergaul maka hati akan rusak.